Hai semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Aku kali ini mau bikin sebenarnya weekly reading atau pembacaan tarot mingguan untuk kalian. Ini semua zodiak. Nanti timestamp akan aku taruh di deskripsi atau aku pin up aja di komen. Pokoknya bisa antara dua-duanya atau kedua-duanya ya. Tapi aku minta sih kalau bisa kalian jangan skip dulu ini intronya karena aku ada yang mau aku tanyain sama kalian dan mau minta masukan, input ya, pendapat kalian apa gitu. Jadi dikarenakan banyak yang DM, banyak yang nanya, banyak yang mau konseling dan segala macam dan aku memang sedang berusaha untuk menjaga balance ya karena aku kerjaannya bukan cuma di tarot gitu ya. Jadi dan tarot ini juga bukan di Katanya Tarot doang, aku ada dua 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 hal yang aku harus kerjain juga di tarot gitu ya. Eee, pokoknya intinya adalah aku pengen, ambil jalan tengah supaya tetap juga bisa, eee, apa ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian atau, mengupas masalah-masalah kalian gitu ya. Jadi aku tuh rencananya mau bikin kayak Q&A gitu, tapi bukan mengenai aku sebenarnya. Cuman kalau misalnya memang ada pertanyaan mengenai aku sih juga pasti akan aku jawab, tapi intinya adalah kalian. Kalian dengan pertanyaan-pertanyaan kalian gitu loh. Bisa pertanyaannya macam-macam gitu ya, yang biasa selama ini masuk tuh kadang-kadang ada yang sama, ada yang mirip gitu ya, mengenai kehidupan yang pastinya percintaan kebanyakan gitu ya, pribadi, ya kita kadang-kadang punya hal-hal, apa ya, di dalam diri kita yang kita struggle gitu loh, untuk me mengatasinya dan banyaklah pokoknya, keluargalah segala macam. Maksudnya aku bikin itu untuk juga buat yang lain yang mungkin punya problema yang sama gitu ya, bisa terbantu juga, bisa belajar juga. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini. Bisa mengenai, tarot, bisa mengenai astrologi, bisa mengenai kehidupan dan lain sebagainya, aku udah ceritain. Dan bisa aku jawab dengan tarot, bisa aku jawab dengan oracle ya, bisa aku jawab juga dengan pengetahuan, informasi, hal-hal yang aku pahami juga, pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah aku lewatin dan laluin gitu. Jadi, aku mau tanya sama kalian, lebih baik di IG atau di YouTube? Tapi kalau misalnya memang banyak yang mau di IG, tolong link ke IG-nya Katanya Tarot ya. Dan kedua adalah formatnya apa? Streaming kah atau udah jadi konten? Nah, itu yang perlu aku tahu gitu loh, supaya gue tahu apa sih yang harus gue lakuin. Dan mungkin kalau kalian pilih streaming, mungkin supaya kita lebih akrab lagi gitu ya, enakan hari apa? Gitu. Jadi ada 3 pertanyaan, di platform mana, di format apa, dan di hari apa, gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam reading-an kalian supaya nggak lama-lama lagi. Nanti, aku juga akan tulis di deskripsi sih apa yang aku tanya dan juga, kontak-kontaknya yang bisa kamu hubungin untuk mengajukan pertanyaan. Yang pastinya aku akan jaga ke apa ya, kerahasiaan tentang jati diri dan segala macam itu udah dari dulu lah. Kode etik gue bisa jaga, pasti akan aku jaga gitu. Oke, kita masuk ke dalam readingan kamu ya. Ya pastinya ini readingan nggak bakal diusahakan tidak akan panjang-panjang. Kita akan mulai dari Aries dulu. Teratur. Selamat datang di bulan September 2020. Bulannya Virgo. Selamat ulang tahun, gengs. Aku kan geng Virgo nih. Sun-nya adalah Virgo. Selamat ulang tahun buat semua Virgo ya. Tapi selamat memasuki September untuk kalian semua. Mudah-mudahan September ini semuanya lancar, sehat, dan apa yang kalian kerjakan berhasil dengan baik. Selalu itu doanya. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Oke? Oke, kita masuk ke readingannya Aries. Aries. Dapat dengan Aries, apa yang kamu rasakan? Bagaimana? Apa pesannya untuk Aries?
The Hangman. Nih, Aries. Tuh. Beberapa dari kamu ini aku lihat kamu udah nggak tahan lagi dengan situasi kamu. Kamu pengen pindah, kamu pengen pergi, kamu pengen menyudahi sesuatu, tetapi kamu belum bergerak gitu loh. Tetapi itu sudah ada di dalam pikiran kamu. Gue kayaknya udah nggak tahan deh. Gue kayaknya udah nggak bisa deh. Gue kayaknya udah nggak sanggup deh. Mungkin kamu banyak tanggung jawab, mungkin kamu banyak kerjaan, mungkin kamu merasa terganggu, mungkin kamu ngerasa nggak nyaman, dan banyak hal lagi yang bikin ya pastinya ya saat orang pengen ngelepasin diri dari sesuatu, ini bisa hubungan, pekerjaan, dan lain sebagainya, ada yang membuat dia punya masalah di dalam hatinya gitu ya, ada yang bikin dia nggak ngerasa enak, ataupun ada hal yang lebih enak, ada hal yang lebih bagus, ada hal yang lebih baik gitu loh yang dia lihat, sehingga dia mau meninggalkan ini. Oke. Klarifikasinya kita punya Six of One ya, ada Six of One di sini. Ada, maaf ya, ini kuteksku lagi berantakan, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Ada Six of One, ada ada Ten of Pentacles, ada Two of One. Iya, aku lihat ini ada yang bersangkutan dengan masalah keuangan, pekerjaan, ya. Juga masalah keluarga di sini, bisa juga masalah berpasangan. Tetapi yang aku lihat di sini ada satu hal yang tidak selaras, satu hal yang tidak harmonis gitu loh, yang kamu rasakan. Mungkin juga masalah keseimbangan. Mungkin juga ini adalah kamu harus memberikan, atau bisa jadi kamu adalah pihak yang di kanan kiri. Tetapi antara dua. Either ini kamu yang meminta atau ini kamu yang memberikan, gitu. Dan kamu ini sama juga ini. Kamu sudah melihat situasinya dan bisa jadi kamu merasa sesuatu yang kurang lengkap rasanya gitu ya. Tetapi ini aku juga melihat ya kamu lagi melihat ini, lagi ngelihat situasi yang kamu sedang hadapi ini, sedang melihat, meneliti, observasi gitu ya, dan kamu mungkin ngelihat ada hal-hal yang kurang kurang enak di hati kamu gitu ya, ngeliatin hal-hal tersebut. Bisa juga kamu mungkin banyak orang yang gerecokin kamu, "Kok kayaknya senada ya dengan bulan." Ya iyalah ini mingguannya. Ya banyak orang kepo, banyak orang yang gerecokin, banyak orang yang minta perhatian kamu, banyak orang yang minta tolong sama kamu, banyak orang yang ya buat kamu, beberapa kamu seperti orang ini. Kasih, 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 kasih. Mau kasih perhatian, kasih tenaga, kasih waktu, kasih advice, kasih sayang, ya macam-macam. Dan kamu kayaknya capek gue gitu kan ya, direpotin terus, digangguin terus. Dan akhirnya mungkin jadi punya masalah gitu loh. Kamunya jadi punya masalah sendiri. Baik kamu kebanyakan kasih uang jadi masalah di keuangan kamu, kamunya ngasih waktu kamu mungkin kamu jadi ribut terus gitu ya sama pasangan kamu, ataupun kamu jadi nggak punya waktu sama keluarga kamu. Pokoknya kamu lagi meneliti gitu loh, meneliti keadaan kamu dan kamu tahu ada hal yang membuat kamu tuh aduh nggak enak kayaknya. Rasanya tuh nggak enak. Rasanya kesel gitu. Saat gua lagi pengen butuh waktu untuk bisa fokus, untuk bisa fokus dan mencari jalan buat diri gue sendiri dan fokus sama kerjaan gue, sama urusan gue, ini banyak banget hal-hal lain yang mengganggu gitu. Rasanya seperti itu. Oke? Aries, kita lanjut ke Taurus. Ada apa dengan Taurus?
Readingan mingguan untuk Taurus. The Star card. Ayo. Buat beberapa dari kamu lagi dalam proses healing, kamu lagi dalam proses perbaikan. Ini perbaikan di dalam hubungan bisa, di dalam diri kamu bisa. Mungkin kamu healing literally gitu ya, dalam kondisi fisik kamu, mungkin kamu lagi penyembuhan, atau berhubungan dengan hal itu gitu ya. Satu kesehatan, aku nggak tahu deh, kayaknya ada masalah kesehatan, entah siapa kamu mungkin. Tetapi yang aku lihat di sini ada satu proses healing, proses perbaikan. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin melihat bahwa situasi kamu sekarang ini ada prospek nih gitu loh. Ada harapan nih ke depannya membaik gitu. Amin. Amin ya. Atau kamu apa ya? Ya pokoknya kamu kayak ngelihat ada satu perbaikan lah, ada satu harapan. Tapi buat beberapa dari kamu, bisa jadi bulan September ini kamu banyak menarik perhatian dari orang. Kamu lebih menarik, kamu juga rasanya lebih enak, lebih tanpa kamu sadari kamu itu menebar pesona gitu loh. Tuh kan? Tuh, mana. Ada orang yang sedang memperhatikan kamu. Mukanya jadi begini, ini. Iya. Ada orang yang menawarkan ingin menawarkan cups-nya. Dan orang ini aku lihat, kamu bisa lihat dia orangnya stabil, dia orangnya juga pengertian, orangnya sweet gitu ya, mengerti sekali kebapaan atau keibuan gitu ya, orangnya bisa membuat seseorang yang bersama dia tuh nyaman. Nggak masalah untuk ngebantu ngurusin apa-apa gitu. Ini juga bisa kamu diajak untuk masuk ke dalam komitmen atau membawa komitmen kamu lebih dalam, ya Taurus. Makanya itu kali kamu tuh ada star card. Cuman kalau menurut ini yang lainnya, Eight of Pentacles dan Four of Swords, kamu burnout ini. Kayak kamu mungkin kecapean ya, kamu lupa istirahat, kamu lupa jaga diri kamu lupa menjaga keseimbangan gitu ya, memanage waktu, memanage energi kamu, sehingga kamu banyak yang kamu lakuin dan kamu jadi kecapean, dan itu bisa mungkin menyebabkan stres juga bisa gitu, tetapi juga bisa ya bikin kamu jadi kesehatannya terganggu. Nah, hati-hati ya, Taurus, ingat istirahat, ingat makan, ingat jaga memanage pekerjaan, karena aku melihat di sini ini juga bisa jadi ngeganggu gitu loh pekerjaan kamu ataupun hal yang kamu lakukan. Ini juga bisa kamu lagi berusaha keras untuk mencari pekerjaan atau mencarikan pemasukan ataupun mencari income gitu ya. Jadi kamu ngelakuin segala sesuatunya gitu. Oke, ini untuk Taurus. Tapi sih aku lihat untuk beberapa Taurus nih ada hal yang membuat hihihi mengenai masalah buat beberapa dari kamu tentunya ya. Ada hal mengenai percintaan yang membuat kamu happy. Tapi mungkin juga beberapa dari kamu bisa jadi kamu lagi sama pasangan kamu kayak
mau mewujudkan mimpi gitu loh, kayaknya gitu, mau mewujudkan mimpi. Apa sih mimpi kamu? Mau nikah gitu ya, ataupun buat kamu yang mau nikah, kamu punya anak, ataupun kamu yang sudah nikah, kamu apa, mau beli apa, mau mau beli apa gitu, atau maupun mau traveling gitu. Jadi kayak ada sesuatu mengenai impian gitu loh, yang kamu sedang, kerjakan berdua dengan orang yang kamu sayangi gitu. Kalaupun kamu sedang jomblo, aku lihat di sini ada orang yang menaruh perhatian ke kamu. Oke? Oke, kita lanjut ke habis dari Taurus, apa ya? Gemini. Gemini. Minggu ini timeless ya sebenarnya, guys. Timeless. Kapan aja kalian misalnya ini bisa dilihat. Mungkin ada hal-hal yang bisa dijadikan masukan atau jadi bahan pemikiran gitu ya. Tapi ini sebenarnya intinya adalah melihat tarot itu adalah untuk mengajak kalian melihat situasi kalian kalau resonate dari sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang kalau kita melihatnya di dalam sudut pandang kita, kadang-kadang kita kurang bisa mengerti apa yang harus kita lakuin gitu ya. Tapi saat kita melihat hal itu dari sudut pandang lain, kadang kita lebih jelas gitu loh ngelihatnya. Dan bisa tahu, bisa dapat jawaban gitu loh. Gua harus ngapain gitu ya. Gemini. The Moon card. Tapi aku lihat di sini ya kayak kamu seperti melihat jalan keluar atau solusi akan masalah atau situasi kamu. Yang ini juga aku melihat bahwa kamu harus menjadi diri kamu dan mengatakan perasaan kamu sejujurnya. Atau pilihlah satu. Jangan dua-duanya gitu loh. Kamu mau apa yang jelas. Dan kamu harus memilih sesuatu yang sebenarnya kamu gitu loh. Bukan apa yang kamu mau tunjukin sama orang, apa yang kamu mau kamu impress dari orang lain gitu. Tetapi adalah hal yang benar-benar kamu inginkan dan itu benar-benar kamu gitu yang aku lihat di sini. Tapi ini aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin mengetahui satu hal yang sebelumnya ditutupi seperti rahasia gitu ya. Terus kamu, "Hah? Apa itu?" Ternyata selama ini gitu loh. Ternyata selama ini seperti itu. Jadi kamu kayak ada sesuatu yang terbuka, tersingkap. Oh. Ada Ten of Wands, ada The World card, dan ada Two of Swords. Tetapi kalau yang aku lihat di sini tuh kamu agak-agak masih indecisive gitu ya, nggak bisa memilih. Cuman aku lihat di sini beberapa dari kamu ini memikul tanggung jawab dan beberapa dari isi bagasi kamu itu bukan punya kamu, punya orang lain. Dan ini ditaruh di situ, entah itu orang itu yang naruh, entah itu kamu yang mengambil dari tangan orang itu gitu ya, beban itu. Tapi kamu sedang memikul sesuatu yang berat, beban yang berat. Dan aku lihat di sini beban itu bukanlah beban kamu saja. Dan banyak hal-hal yang perlu diselesaikan. Kalau aku lihat di sini banyak hal-hal yang perlu diselesaikan. Cuman ya itu kembali lagi aku lihat di sini kamu itu agak mungkin kurang tegas atau kurang saklek atau tidak bisa bilang tidak gitu. Nah ini makanya, apa sih kata hati kamu? Apa sih pengennya kamu? Apa sih yang kata hati kamu omongin gitu loh? Yang bisa bikin kamu tuh nggak seberat ini loh, Gemini. Gitu.
Mudah-mudahan kamu bisa bisa menemukan cara dan bisa segera mendapatkan solusi. Cuman kalau yang aku lihat di situ sih kamu mungkin sorry ya tadi keputus. Iya, cuman yang aku lihat tadi itu kamu mulai melihat situasinya, dan kalau yang aku lihat sih kamu mulai seperti menemukan kayak titik terang gitu ya, kayak cahaya di ujung lorong gitu. Cuman kamu tuh masih dalam perjalanan ke sana gitu loh. Cuman kamu mungkin udah mulai ngelihat, udah mulai tahu situasinya dan apa yang salah dengan situasi kamu, dan mungkin kamu sekarang sedang mengatur strategi bisa jadi, ataupun mengatur caranya juga jadi, ataupun kamu sedang mengatur planning gitu. Oke. Habis Gemini kita lanjut ke Cancer. Center. Cancer, ada apa? Apa ya minggu ini? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semuanya. Oke, kita lihat. Cancer, King of Wands dalam keadaan terbalik. Tuh, mungkin buat beberapa dari Cancer, kamu lagi agak apa ya? Ada hal yang bikin kamu tuh jadi kayak cepet marah gitu ya, mungkin cepet tersinggung, ataupun mungkin kamu punya satu kurang sabar gitu loh minggu ini atau saat ini, ataupun kamu lagi kesel lah. Ataupun kamu, kalau yang aku lihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kamu tuh kamu kayak kehilangan energi, kehilangan semangat gitu ya. Atau kamu lagi berhubungan dengan si ini. Nih. Dan mungkin orang itu yang lagi uring-uringan, lagi marah, lagi nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Ini bisa jadi kalian berhubungan dengan fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Bukan berarti semua Aries, Leo, Sagittarius itu suka marah-marah ya, tapi orang yang dealing sama Cancer ini loh. Dan mungkin kamu tuh agak sulit gitu ya, bikin mereka tuh mengerti apa sih yang kamu rasain, apa sih yang keadaan kamu, situasi yang kamu hadapin gitu loh. Kayaknya mereka nggak ngerti gitu. Dan gemes, kesel gitu ya. Gemes ke arah kesel, bukan gemes ke arah imut gitu atau lucu gitu. Tapi gemes ke arah kesel kalau yang aku lihat di sini. Hei. Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik. Iya. Beberapa dari kamu bisa jadi berhubungan dengan ini. Ada di dalam satu situasi, satu hubungan yang kurang sehat ya. Aku lihat juga di sini bisa jadi ini masalah konflik yang disebabkan seseorang, atau bukan konflik deh. Ini lebih kayak ke kontrol gitu loh. Ada seseorang yang mengontrol kamu atau kamu terkontrol dengan sesuatu yang membuat kamu kehilangan kebebasan kamu, kehilangan kebahagiaan kamu, kehilangan kenyamanan kamu, kehilangan apa yang ya kadang-kadang kehilangan diri kamu juga bisa gitu ya. Karena terlalu dibawa kontrol jadi kamu ngikutin apa maunya orang, itu juga bisa gitu. Cuman aku lihat di sini ada satu komitmen yang bisa jadi membuat kamu ya nggak happy. Dan ini bisa jadi satu situasi yang mungkin sudah agak lama ya, yang susah sekali untuk kamu tinggalkan. Dan buat beberapa dari kamu, hal ini membuat kamu punya masalah dengan ini. Dengan koin kamu, dengan pekerjaan kamu, dengan keuangan. Tetapi aku juga melihat ya, hal-hal yang tidak sehat ini mulai grecokin ataupun mulai memberantakin si pekerjaan ini. Dan bisa jadi kamu ya mungkin pergaulan kah,
ataupun ada sifat kah, atau ada kebiasaan, atau pasangan, atau orang yang membuat kamu ya punya masalah dalam bidang keuangan, punya masalah dalam pekerjaan, ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini orang sangat pandai. Pandai memanipulasi kamu, pandai mengontrol kamu karena dia tahu kelemahan kamu. Kamu ya ini harus seimbang, harus selaras, harus harmoni gitu ya. Mungkin apa? Ini mungkin bukan hanya masalah di dalam bidang percintaan loh. Kadang-kadang hal ini tuh bisa mengenai kayak gua suka belanja dan menyebabkan gue punya kesulitan di dalam pekerjaan gue karena gue suka main, suka belanja, suka apalah gitu ya. Gue konsumtif lah, bisa seperti itu gitu loh. Ataupun gue punya pekerjaan yang lebih dari satu, atau ini masalah hutang juga bisa ya. Banyak kredit hutang yang harus dibayarkan sehingga itu membuat kamu jadi ngaco gitu loh keuangannya. Nah, kamu dihadapkan dengan pilihan ini. Tapi kalau aku lihat di sini, kalau ini masalah mengenai hubungan, ya aku melihat ini seperti hubungan yang tadinya kamu sudah tidak pengenin gitu ya. Ataupun dalam hati kamu sudah kamu nggak pengenin karena ini hanya bikin kamu kesel dan segala macam. Tetapi ya kamunya ada dalam jeratan. Jeratan orang tersebut bisa jadi gitu ya. Kamu sudah menikah, ya, buat beberapa dari kamu sudah menikah. Tapi yang aku lihat di sini, kamu tuh sebenarnya udah ogah-ogahan gitu loh, udah capek, udah ogah-ogahan. Cuman akhirnya nggak bisa cari jalan keluar, nggak bisa juga melihat jalan keluar bisa, ataupun sudah melihat jalan keluar tapi tidak bisa mengeksekusinya juga bisa gitu ya. Karena banyak satu dan lain hal dan kalian sendiri yang tahu. Bisa jadi ya kalian masih sayang, masih pengen di situ, masih banyak yang bikin ragu, ataupun hal-hal yang ya masing-masing ya balik lagi berbeda gitu loh alasannya setiap orang. Tapi itu yang mengikat kamu, itu yang membuat kamu tetap ada di situ. Apa ya, kok kayaknya tadi ada ya dipikirkan, tapi yang aku lihat adalah pesannya, pikirkan dengan perasaan yang tenang, pikirkan dengan pikiran yang tenang. Kalau kamu terbawa emosi, kalau kamu mikirin itu dan ngelihat itu dengan emosi-emosi kamu akhirnya bisa tidak melihat jalan keluar, ataupun tidak bisa menentukan gitu loh. Karena yang aku lihat di sini, orang yang kamu dealing saat ini itu sangat tahu jelas kelemahan-kelemahan kamu. Dan memang buat beberapa orang kayak, ya ampun susah amat sih lo, udah tahu disusahin, udah tahu disakitin, udah tahu cuma digituin aja, lo kok mau sih? Ya setiap orang itu susah ya, setiap orang itu prosesnya berbeda. Tapi bukan berarti aku tidak mengencourage kalian, kalau misalnya ini memang sudah toksik karena aku tadi melihat ada devil card, berarti ini adalah sesuatu yang sudah tidak sehat untuk kalian. Bisa jadi di mental kalian dan perasaan kalian nyerangnya gitu loh. Karena yang aku lihat orang ini berusaha mengontrol kalian karena mereka membutuhkan sesuatu dari kalian. Ya saat kalian tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, yang pastinya mereka akan marah, mereka akan uring-uringan kayak anak kecil tantrum gitu ya. Dan ya bisa jadi mereka ya udahlah,
gue pergi aja gitu. Em, itu cara-caranya lah gitu. Dan akhirnya kalian untuk supaya mereka bisa deket lagi, bisa ini lagi, kalian yang ngerayunya dengan memberikan apa yang mereka inginin. Gitu aja terus gitu. Ya, aku harap sih kalian bisa melihat ya situasi ini. Dan aku harap kalian mengizinkan diri kalian untuk melihat situasi ini. Kalau ini bersangkutan dengan kalian, coba duduk di sini samping aku dan lihat situasi ini dari sudut pandang sini gitu ya, bukan dari pelaku tetapi penyimak. Nah, kalian bisa tahu kira-kira apa sih yang gue lakuin kalau ngelihat ada cerita seperti itu. Oke? Oke, kita lanjut. Lanjut ke Leo. Leo. Leo, Leo, Leo. Leo. Oh, langsung keluar dia. Langsung keluar semuanya. Oh, bukan. No. No. Kenapa no? Karena ini masih belum properly shuffled. Sabar ya, Leo. Kamu kan orangnya sabar ya. Aku mau ngomong apa sih? Sabar ya, Leo. Kamu kan orangnya penyabar gitu loh. Nyabar nggak kira-kira? Leo mah kalau udah kena cinta sabar banget ya. Itu sampai ke ujung-ujung mana gitu deh kalau Leo, apalagi kalau risingnya itu. Waduh. Itu sekali kepatil. Kau adalah segalanya, everything I do it for you. Oke, Leo. Sekali lagi. Kadang-kadang rasa belum siap itu, kalau belum siap kartunya, aku juga nggak mau mulai. Makanya kadang-kadang ada yang lama, ada yang cepet bukanya. Ya, ditungguin aja. Oke. Three of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi bekerja sama dengan orang, kolaborasi, ya. Kamu lagi mengajukan proposal juga bisa, mengajukan lamaran kerja juga bisa buat beberapa dari Leo. Tapi aku lihat di sini, kamu lagi memperhatikan atau kamu lagi diperhatikan oleh orang ini. Entah pekerjaan, entah diri kamu gitu ya. Lagi diperhatikan, lagi diteliti oleh seseorang. Oke. Page of Wand dalam keadaan terbalik, ada satu penundaan ya. Berita yang kamu tunggu-tunggu ini nggak bisa datang, ataupun sesuatu yang kamu harap-harapkan ini belum ada kabar, dan kamu lagi berusaha bersabar nih. Aduh, mana sih? Nah, kamu lagi berusaha bersabar ini, belum menyerah gitu ya, karena kamu masih belum terima bahwa hal ini tidak bisa kamu dapatkan atau tidak bisa kamu lakukan. Walaupun sampai saat ini kamu belum menerima kabar gitu loh. Dan kamu lagi bersabar buat beberapa dari kamu ini. Dan ini kalau kamu punya masalah dengan pasangan kamu, iya, tapi ini ada sesuatu yang tertunda gitu loh. Ini bisa dalam area apa aja sih, Leo, sebenarnya. Jadi ini bisa misalnya kalian ada rencana mau menikah gitu ya, atau enggak atau enggak kalian mau ngapain lah gitu ya. Ini bisa dalam pekerjaan, dalam hubungan, ataupun ide-ide atau planning-planning yang kamu punya itu kehambat gitu loh, kehambat oleh sesuatu, dan ini bisa jadi dikarenakan situasinya seperti ini, masalah koronces gitu ya, dan bisa jadi masalah itu gitu. Tetapi yang aku lihat di sini,
kamu masih belum terima gitu loh. Ini belum selesai. Menurut kamu ini belum selesai. Gua gue masih bisa sabar gitu loh. Rasanya kayak gitu. Gue masih bisa sabar. Mungkin usaha yang kamu lakukan ini mengenai itu juga bisa gitu ya. Mungkin belum menunjukkan hasil yang kamu inginkan atau belum menunjukkan perkembangan yang kamu inginkan, tetapi kamu masih belum, enggak, gue masih mau usaha, gue masih mau berjuang, gue masih mau coba gitu loh, dan gue sabar kok gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu, dan mungkin kamu lagi coba untuk kolaborasi sama orang ya. Tapi buat beberapa dari kamu, sorry, entah kenapa dari tadi aku ngeliat terus gitu ya. Mungkin di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu ini ada orang ketiga. Orang ketiga bisa siapa saja, bisa orang ketiga gitu ya, tetapi juga bisa orang ketiga itu keluarganya, temennya lah, adik kakaknya lah, sahabat lah, atau apapun lah yang berusaha mengganggu gitu loh, mengganggu ini. Tapi ada pihak ketiga di sini kalau yang aku lihat. Ya mungkin bikin kamu kesel gitu ya, tetapi kamu harus sabar-sabar supaya apa yang kamu rencanain ini bisa terus jalan gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, yang masalah tadi ada pihak ketiga, ya kamu mungkin lagi ngebahas ini ya, dan kamu gue tuh nggak suka dong kalau ada masalah ini, ada masalah pihak ketiga. Ya tentunya kalau masalah hubungan tiba-tiba ada pihak ketiga gitu ya, pasti marah. Pastilah marah. Siapa yang nggak marah dikhianatin gitu kan ya. Tetapi kalaupun misalnya pihak ketiga itu adalah orang seperti keluarga dan teman, mungkin kamu berusaha untuk mengungkapkan itu sama pasangan kamu bahwa ini tuh masalah kita berdua loh, bukan masalah mereka, dan gue nggak suka mereka itu ikut campur gitu loh, kayak gitu yang aku lihat. Oke, Leo. Oke, sabar-sabar ya Leo, tapi aku lihat di sini kamu lagi berusaha sabar, bisa juga gitu ya. Kamu sabar-sabar supaya hal ini bisa terlewati dengan baik. Karena kalau kamu nggak sabar, nanti kamu bisa kadang-kadang out of control, terus ngamuk-ngamuk, mencak-mencak, terus kamu bisa menyesali sesuatu gitu. Wah, ya itu pesannya. Kalau saat ini kamu menghadapi satu situasi yang bikin kamu marah sekali gitu ya, ataupun orang lain seperti mencobai kamu, sabar. Aku lihat di situ message-nya berarti ya, itu sabar. Karena sabar dan tenang dulu gitu loh. Bukan berarti kamu nelen aja apa yang orang iniin ke kamu gitu, walaupun menyakitkan dan segala macam, enggak, tapi sabar, jangan sampai keluar kontrol, karena aku lihat di situ tadi aku sekelebat gitu, kayak kalau kamu nggak sabar atau kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu, takutnya akan terjadi hal yang kamu sebenarnya nggak pengenin gitu loh. Membuat situasi makin buruk, bisa membuat kamu jadi misalnya kehilangan orang yang kamu cintain karena kamu salah ngomong gitu ya, bisa gitu kan. Ataupun malah bikin yang tadinya bisa dikerjain, mungkin masalah keluarganya dia misalnya bikin masalah gitu ya di dalam hubungan kamu. Dan kamu lagi berusaha untuk mengambil hatinya mereka gitu ya. Dan mungkin mereka banyak melakukan atau mengatakan hal-hal yang menyinggung perasaan kamu. Kalau kamu sabar dan kamu bisa mengontrol diri, kamu bisa mencari cara untuk mengatasi hal itu. Cuman kalau kamu ngikutin emosi kamu, bisa jadi malah berantakan gitu loh rencana kamu. Nggak tahu kenapa aku harus ngomong itu. Oke, berarti itu harus sampai ke kamu. Kita lanjut ke Virgo. Hai gengs. Geng Virgo nih, bentar lagi mau ulang tahun. Apa udah ada yang ulang tahun sekarang? Aku juga Virgo. Sun sign aku di Virgo.
tos gitu, tos. Virgo, apa masalah mengenai keseimbangan, balance? Buat beberapa dari kamu, hati-hati Virgo, jangan memaksakan diri. Wah, gue kalau lagi kalau Virgo nih kenceng nih radar. Jangan memaksakan diri, jaga keseimbangan antara pekerjaan, tenaga kamu, waktu kamu, dan lain sebagainya. Segala sesuatu mengenai keseimbangan dan balance ya. Hal yang tidak balance akan menyebabkan masalah. Jadi jangan melakukan sesuatu terlalu berlebihan ataupun sesuatu yang kurang. Buat beberapa dari kamu mungkin ini bisa jadi mengganggu, kamu jadi stres gitu ya, atau kamu ngeganggu perasaan kamu, ataupun ngeganggunya tuh fisik gitu ya, jadi sakit, jadi kecapean. Karena aku ngerasain banget nih energinya Virgo. Lagi banyak banget yang dia kerjain. Sama kayak aku. Bukan ngomong tentang diri gue sih, cuman energinya tuh lagi yang berkobar-kobar gitu loh rasanya. Rasanya tuh begitu. Pengen ngelakuin ini, ngelakuin itu, dan kayaknya memang bukan pengen, secara apa ya, nggak sadar gitu ya, banyak banget gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu ngelakuin kayak multi job gitu, apa multitasking apa apalah. Dan itu yang harus kamu atur. Ya, harus kamu seimbangkan. Ace of Pentacles, new opportunity. Tuh. Buat beberapa dari kamu juga lagi belajar. Aku lihat di sini ya, belajar, mungkin mencari informasi untuk ngembangin pengetahuan kamu, untuk memoles skill kamu, talent kamu. Tapi yang aku lihat di sini, iya, di bulan September ini seperti kamu itu apa ya, urat urat belajarnya lagi kenceng banget. Urat belajar, urat cari taunya gitu. Tapi buat beberapa dari kamu ini opportunity, ya, kamu melihat ada opportunity. Ada kesempatan. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu dapat tawaran kerjaan, atau kamu baru saja diterima kerja gitu ya, ataupun kamu sedang mencoba usaha baru, atau mengusahakan sesuatu yang berhubungan dengan koin kamu ataupun pekerjaan kamu. Klarifikasinya High Priestess, Ten of Swords. Nggak kelihatan ya, pasti percuma aja gue gituin kemana gitu. Ten of Swords dan Page of Wands. Ya, kalau yang aku lihat di sini, mungkin kamu agak apa ya, rasanya frustasi gitu ya. Kamu sudah mencoba ada sesuatu, atau bukan frustasi lah, ini stres kalau aku lihat sih. Lebih kayak ke kamu banyak tekanan. Dan banyak tekanan yang bikin akhirnya gue udah gak kuat lagi. Ini bisa jadi kamu udah gak kuat dengan pekerjaan kamu yang sebelumnya, atau situasi kamu yang sebelumnya, dan kamu udah yang enough deh, udah cukup. Dan kamu mulai sesuatu yang baru, itu bisa jadi ya. Kamu meninggalkan pekerjaan kamu, segala hal lah yang kamu tinggalin di sebelumnya itu dikarenakan udah terlalu melewati limit kamu gitu loh, udah sampai di limit kamu, udah gue nggak bisa lagi deh. Dan ini bisa jadi hal-hal yang memberikan kamu pressure, berikan kamu stres, pusing gitu ya. Dan kamu tuh gue udah nggak bisa lagi di situ, gue nggak bisa berkompromi, gue nggak bisa lagi mentolerir hal-hal tersebut. Dan ini udah enough is enough, dan gue sudah selesai gitu loh ya. Dan ini bisa jadi beberapa dari kamu tuh sedang menunggu kabar atau menunggu sesuatu yang mungkin terdelay ya. Yang mungkin terdelay.
banyak hal, salah satunya si Koronces ini, salah duanya ya memang belum gitu ya. Cuman itu kalau yang aku lihat kamu tidak tinggal diam gitu loh, tidak tinggal diam dengan keadaan ini. Kamu terus mencari 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 gimana caranya, menemukan si solusi ini gitu. Mhm. Tapi aku lihat sih ada ya solusinya. Oke Virgo, yang aku lihat di sini kamu fokus ke koin dan pekerjaan kamu, ke uang dan pekerjaan kamu. Hai Libra, ini adalah weekly reading untuk kamu. Timeless, kapan saja bisa dilihat. Libra, Sun, Moon, Rising. Sabar ya. Kamu nih kayak Sadiba, tau nggak? Tahu Sadiba nggak? Salah dikit bacok, rasanya kayak begitu. Jadi orang kalau salah-salah ngomong, nggak bener, hati-hati deket-deket sama Libra nih, lagi tajam bener ini orang. Tapi juga ini bukan masalah itu aja kalau aku lihat ya, kamu lagi memang fokus, kamu lagi berusaha memproceed rencana dan planning kamu, tapi aku melihat kamu tuh lagi fokus untuk maju ke depan. Moving forward itu bukan bukan hanya untuk orang-orang misalnya habis putus dan segala macam, enggak. Moving forward adalah kamu maju ke depan, mungkin mungkin banyak orang yang ada di sekeliling kamu yang mungkin ya selalu mengecap kamu ataupun selalu melihat kamu seperti orang dari masa lalu gitu ya. Ataupun ya entahlah ada apa di masa lalu. Mungkin juga ada kesalahan yang pernah dibuat atau kegagalan yang pernah terjadi gitu kan, kita nggak pernah tahu. Nah, mungkin ada hal-hal tersebut yang membuat orang itu ngecap kamu gitu loh, ngecap kamu seperti itu dan akan selalu seperti itu. Padahal kamu sudah ya orang berubah dengan pengalaman, dengan kehidupan yang dilalui, dengan pelajaran-pelajaran dia, waktu merubah orang gitu ya. Dan mungkin kamu berhubungan atau dealing dengan orang-orang yang tidak bisa melihat atau tidak mengerti hal tersebut gitu. Jadi ngelihatnya Libra masih seperti yang dulu, Libra masih begini gitu dan selalu ngungkit-ngungkit masa lalu kamu gitu. Bisa jadi orang-orang ini seperti itu dan membuat kamu tuh kesel gitu ya. Kenapa sih lo nggak bisa ngeliat gue yang sekarang? Iyalah, kalau seandainya mereka tahu itu kata-kata every saint once is a sinner. Seorang saint pun, seorang yang dibilang suci pun, pada satu saat di dalam hidupnya dia pernah menjadi pendosa gitu loh. Dan setiap manusia itu ya nggak ada yang sempurna, semuanya melalui proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu ya pasti ada trial and error-nya gitu ya, sampai umur berapa. Gua aja umur segini juga masih bikin kok salah-salah gitu kan. Masih suka kadang-kadang kejeblos, masih suka kadang-kadang salah ambil keputusan. Ya namanya juga kita setiap kali kan, tapi gini, kita sering ya melalui sesuatu, mungkin terlihat sama situasinya, tapi dengan kita yang berbeda. Karena apa? Kita berjalan maju bukan berjalan mundur. Dan kadang-kadang orang banyak yang tidak mengerti masalah itu. Gitu. Oke. Kenapa panjang bener ya Libra ya? Masuk masuk ke readingan kamu kok openingnya panjang banget, nggak tahu. Ya kadang-kadang ada hal-hal yang keluar begitu saja, mungkin itu pesan yang mungkin perlu kamu dengar gitu ya. Nine of Swords dalam keadaan terbalik.
ya kalau yang aku lihat di sini, ini kamu ada satu yang satu yang menghalangi atau satu yang menghambat kamu. Dan ini kamu menginginkan sekali kebebasan, kalau yang aku lihat. Kamu ingin kebebasan, kamu masih ingin kebebasan, kamu belum bisa terikat, kamu tidak bisa diikat, kamu tidak suka diatur-atur, kamu tidak suka dikontrol. Siapalah yang orang yang suka digituin ya. Tapi yang aku lihat di situ, kamu merasakan adanya satu restriction gitu loh, yang membuat kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu mau, melakukan apa yang kamu suka, menjadi diri kamu, dan melakukan apa yang memang kamu inginkan gitu loh. Jadi kayak ada orang mungkin yang, eee, standing on your way atau menghalangi, keinginan kamu juga masalah pasangan bisa, ya keluarga bisa. Ten of Cup, ini mengenai, mimpi dan cita-cita, dan bisa jadi buat beberapa dari kamu kayak kesel, gua nggak bisa mewujudkan itu, dikarenakan mungkin ya dihalangi oleh orang-orang yang tidak percaya akan cita-cita dan impian kamu dan percaya bahwa kamu bisa gitu. Knight of Wands, mungkin kamu ini orang yang adventurer, suka mengeksplor gitu ya, orang kreatif yang orang kreatif tidak bisa diikat. Dan kamu merasakan, untuk apa gue ada di sini? Untuk apa gue bertahan di sini? Untuk apa gue berjuang untuk ini? Karena gue tidak merasakan, gue mau nunjukin kemana sih ini? Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang membuat kamu tuh ngerasa nggak komplit, merasa tidak fulfill gitu ya. Dan ini kalau yang aku lihat adalah berhubungan dengan ini. Kamu merasa kamu tidak bebas, kamu merasa di bawah kontrol, sedangkan kamu ingin menjelajahi, kamu ingin mengeksplor, kamu pengen merasakan satu kebebasan, kamu pengen mengekspresikan diri kamu, melakukan inspirasi kamu lah. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu yang pengen kamu lakuin itu masih banyak, dan kamu masih banyak maunya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, orang-orang di sekeliling kamu agak sulit memahami hal itu. Ataupun mereka ya tidak bisa mengerti aja dengan jalan yang kamu pilih gitu. Itu yang aku lihat. Karena mungkin mereka melihat keadaan juga ya, keadaan kamu sekarang gitu loh. Mungkin mereka sebenarnya banyak pemikiran gitu loh. Peduli, bisa peduli gitu ya. Bisa sayang. Tapi kadang-kadang cara orang mencintai dan menyayangi itu membuat orang yang disayangi dan dicintai itu jadi tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan melakukan apa yang dia inginkan. Sekarang kembali lagi jawabannya adalah ke kamu, dan aku lihat sih kamu kayak mau pergi. Bisa jadi ini kamu mau pergi dari rumah, kamu mau meninggalkan hubungan kamu mau misalnya kerja di luar kota, luar negeri, atau di luar tempat yang berbeda. Tetapi aku lihat kamu ingin mengeksplor, kamu ingin kebebasan itu, kamu ingin itu gitu loh. Kamu punya banyak sekali hal yang memacu kamu untuk itu gitu loh, dan menginspirasi kamu untuk itu. Oke Libra, kita lanjut ke Scorpio.
Scorpio. Scorpio, ada apa minggu ini? Scorpio. Scorpio, kamu dapat the moon card in reverse. Beberapa dari kamu ini yang mungkin adalah solusi dari kesulitan kamu. Kamu melihat adanya jalan keluar, solusi ya. Beberapa dari kamu bisa jadi kamu mengetahui sesuatu yang tadinya ditutupi dari kamu. Ini secret mengenai seseorang menyimpan rahasia dan kamu mengetahui rahasia ini, baik kamu menemukan sendiri ataupun terbuka ataupun orang ini mengaku gitu ya. Tapi kamu melihat situasi yang sebenarnya gitu loh. Nah, itu kata-katanya, situasi yang sebenarnya, orang yang sebenarnya, sesuatu yang sebenarnya, bukan yang berusaha ditutupi gitu. Dan selama ini mungkin kamu nggak bisa ngelihat hal itu, karena mungkin kamu pengen yang ngelihat yang lain gitu ya, ataupun mereka ingin kamu melihat, mereka ingin menunjukkan apa yang kamu ingin lihat, apa yang ingin kamu dengar gitu loh. Atau kamu sedang berhubungan dengan Pisces. Ten of Swords. Ya, Ten of Swords. Page of Swords. Scorpio. Siapa ini yang lagi stalking? Siapa yang di stalking? Siapa yang stalking? Kamu atau mereka? Tapi yang aku lihat kamu menemukan satu barbuk. Sesuatu yang membuat kamu melihat satu keadaan yang mungkin ya bikin kamu, ya karena kamu mencari tahu, akhirnya kamu tahu, dan ini membuat kamu ngerasa terhianati, tersakiti gitu ya. Dan membuat kamu sebenarnya nggak tenang sih di sini. Cuman aku lihat di sini juga mungkin kamu kamu selama ini mungkin berusaha mempercayai, berusaha berusaha tidak melihat kenyataan ini, mungkin bisa jadi gitu. Atau kamu cuma merasakan ada sesuatu nih yang nggak beres nih, ada sesuatu yang mengganggu perasaan pikiran kamu gitu. Dan mungkin tadinya kamu nggak ngomong, nggak bereaksi, tetapi dikarenakan hal ini dilakukan terus-menerus, akhirnya kamu nggak kuat. Gue udah sabar loh selama ini. Gue selama ini berusaha baik-baik saja. Gue selama ini berusaha nahan diri. Yang tadinya kamu nahan diri, akhirnya kamu keluarin diri kamu yang sebenarnya. Kalau yang aku lihat di sini sih, kamu udah nggak diem-diem lagi nih. Kalau yang aku lihat di sini kartunya, kamu udah nggak diem-diem lagi. You are coming out. Dan kamu merespon dengan tegas hal ini. Kalau yang aku lihat, karena hal ini, kalau yang terlihat di kartu ini adalah kamu sudah capek, udah kelewatan, udah keterlaluan, dan sudah mungkin perkataan orang gitu ya, perkataan pasangan kamu ataupun orang lain, tetapi aku ngelihat sesuatu yang dilakukan orang atau situasi ini membuat kamu tidak bisa lagi mengontrol diri kamu, sehingga ya kayak kamu mereveal siapa sih kamu sebenarnya gitu loh, dan melakukan satu respon gitu. Tapi bukan berarti kamu harus selalu loh berhubungan dengan Pisces. Itu kan aku lihat Pisces, Virgo, siapa lagi tadi? Air sign ya.
fire sign. Tapi ya, they don't have to be, right? Bisa apa aja kok. Oke, Sagittarius. Knight of Wands. Lagi capek, lagi kesel, nggak tahu harus apa, gua harus kemana. Bijak-bijaklah mempergunakan waktu dan tenaga ya, Sagittarius. Five of Cup. Ini, Five of Cup. Ada sesuatu yang kamu ratapi, kamu sesali. Ace of Wands. Dan ini bikin kamu, mungkin kamu melakukan sesuatu yang mengikuti impuls kamu, impulsif gitu loh. Kamu mungkin agak impulsif dan kamu melakukan sesuatu karena kamu tidak sabar dan tidak bisa mengontrol diri kamu. Dan ini bisa jadi membuat kamu satu bisa dapat masalah gitu ya, ataupun sesuatu yang kamu inginkan dan harapkan tidak sesuai hasilnya dengan apa yang kamu inginkan karena kamu tidak bisa bersabar atau tidak bisa menunggu waktu yang tepat ataupun melakukan satu strategi yang kurang tepat gitu loh. Ya, dan ini sih ada masalah mengenai mungkin karena kamu kurang bisa mengontrol emosi kamu gitu loh. Kurang bisa mengontrol emosi kamu, jadi mungkin kamu mengatakan sesuatu yang kurang baik gitu ya kepada seseorang dikarenakan namanya emosi. Masa kamu ngomongin emosi, aduh kamu baik banget kamu ini. Ya enggak lah. Waktu kamu lagi emosi, waktu kita manusia lagi emosi, umumnya mereka akan marah-marah. Marah-marah ya nggak mungkin lah ngomong-ngomong kata-kata yang manis, masa lagi emosi terus gini, aduh kamu baik banget sih kamu, emang kamu, ya nggak mungkin begitulah. Ya pasti ngomong-ngomong sesuatu yang punya kans besar sekali untuk menyakiti orang lain gitu. Dan kadang-kadang kalau kita nggak pinter-pinter mengontrol diri, kadang-kadang ceplos sesuatu yang sebenarnya kita omongin saat kita tuh lagi marah gitu kan, tetapi untuk orang itu udah jadi satu, udah membekas gitu loh. Aduh. Tapi kalau yang aku lihat di sini tuh kayak ada sesuatu yang kamu sesali tuh yang membuat kamu jadi kayak kehilangan kesempatan gitu. Jadi di sini juga aku melihat pesannya. Sagittarius, jangan terfokus dengan apapun yang sudah lewat, sudah berlalu, sudah tidak bisa berjalan. Jangan terfokus dengan masa lalu, dengan hal-hal yang udah expired, sesuatu yang udah nggak bisa lagi dilakuin atau seseorang yang tidak bisa lagi bersama dengan kamu gitu loh. Dan segala memori dan penyesalan dan apapun itu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Sudah selesai meratapi itu cup di situ gitu ya. Mendingan kamu tuh, daripada kamu ngeliatin, mandangin, meratapi itu gelas-gelas yang tumpah, kenapa kamu nggak melihat itu pemandangan lautan dan pantai-pantai itu ada balon lagi segala macam di situ gitu kan. Ada minuman, ada makanan, ada segala macam. Tuh, keranjang piknik. Itu semua nggak kamu hirauin. Yang kamu hirauin cuman ini yang tumpah gitu loh. Padahal masih ada hal-hal lain, masih ada bahkan ini air sebotol gitu loh. Tapi kamunya tuh lagi terpaku di situ aja. Ini juga bisa bukan kamu Sagittarius, tetapi orang yang dealing dengan kamu.
Mungkin dia lagi begini, lagi fokusnya di tempat lain, padahal nggak ngelihat, gue udah sediain nih, tuh, makanan, minuman, segala macem. Dia sibuk ngeliatin itu, kegagalan dia, masalah dia, dan segala macam. Dan dia nggak lagi kayak mungkin lagi apa ya, lagi mungkin nggak lagi berselera gitu ya, lagi nggak kepikiran untuk having fun ataupun hal-hal mengenai itu gitu ya. Dia lagi off kalau yang aku lihat di sini. Jadi kalau kamu berhubungan dengan orang semacam ini dan mungkin kamu sedang mulai diuji kesabarannya menghadapi orang yang semacam itu gitu ya. Harus sabar. Bisa jadi kamu punya hal-hal yang ingin kamu utarakan, ungkapkan, lakukan bersama dengan mereka atau bersama dengan mereka lah. Cuman mereka dalam keadaan seperti ini. Lagi nggak di situ orangnya. Unavailable. Emotionally unavailable. Ditelepon kagak nyambung. Lagi tulalit. Diajak ngobrol nggak nyambung. Jadi ya, kalau kamu memang sayang, ya berikan dia waktu, berikan dia kesempatan, tapi juga jangan lupa menarik mereka. Oke? Oke. Tapi buat beberapa dari kamu aku lihat di sini dalam pesannya. Jangan sampai out of control masalah emosi dan amarah. Oke. Ace of Cup. Cinta baru, orang yang menawarkan cinta. Mungkin ada seseorang yang kamu, ya pokoknya dia menawarkan perhatian gitu ya. Dia perhatiin kamu, mungkin ngajakin kamu ngedate, janjian yuk gitu kan. Ataukah cuman nanya lebih perhatian gitu ke kamu, tapi kamu merasakan gitu. Buat beberapa dari kamu ya ini mungkin kamu baru aja serseran gitu sama orang. Pasti serseran. Ya kamu lagi suka-sukaan. Nah, ini sesuatu cinta yang baru untuk beberapa dari kalian, tapi buat beberapa dari kalian juga bisa jadi kamu sudah berhubungan dengan seseorang, tapi mereka mau membawa hubungan ini ke tahap yang lebih lanjut lagi. Kalau kamu ditawarin untuk berkomitmen gitu ya sama orang. Buat beberapa dari kamu lagi ini adalah satu proses healing, perbaikan, penyembuhan, pemulihan. Gila cakep bener. Eight of Swords ya. Kamu punya Eight of Swords di sini. Mungkin kamu tadinya tidak menyadari, mungkin tadinya kamu belum siap, masih takut, masih apa. Tapi orang ini yang aku lihat si kekeh sumekeh gitu ya. Dia pokoknya sabar banget. Sabar loh orang ini loh nanggepin kamu. Maksudnya nungguin kamu, ngeladenin kamu yang bisa jadi kamunya yang enggak gitu ya. Bukan yang enggak. Tapi kayak kamunya tuh yang mungkin kamunya tidak sadar gitu ya. Mungkin kamunya tidak sadar Capricorn. Atau mereka yang tidak sadar gitu loh bahwa kamu mempunyai perasaan sama mereka. Dan mungkin karena dua-duanya sama-sama takut untuk mengungkapkan atau untuk menunjukkan perasaan satu sama lainnya, jadi mungkin caranya tuh dibikin pakai apalah gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat tuh kayak ini tuh membutuhkan satu kesabaran gitu loh. Karena harus ditahan ini
si singanya nih, "Sabar sabar, jangan 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 diterkam dulu," gitu. Aduh aduh. Iya, tadinya mungkin nggak berani, atau tadinya mungkin tidak tahu, tadinya tidak melihat gitu, ataupun tadinya nggak berani. Itu sih yang aku lihat. Mhm, tadinya nggak berani. Beneran nggak ya dia? Mungkin kamu masih trauma gitu ya sama orang-orang dari masa lalu yang pada kejam-kejam gitu sama kamu. Terus gua harus tahan dulu. Ataupun ini kamu ngelihat orangnya suka apa enggak ya sama gue? Suka nggak ya? Suka ya nggak? Jadinya kamu untuk bikin move tuh rada-rada rada-rada apa ya? Rada-rada ngeri-ngeri sedep gitu loh. Deg-degan gitu. Tapi sih yang aku lihat eh, kegigihan kamu, kesabaran kamu gitu ya, itu menghasilkan sesuatu yang akan membuat kamu happy lah. Tuh, Queen of Cup. Queen of Cup, Ace of Cup. Buat yang jomblo, siap-siap nggak jadi jomblo. Buat yang apa namanya? Buat yang sudah berada di dalam hubungan, aku lihat di sini mungkin kalian terlalu banyak mendengarkan kata orang gitu ya, ataupun kalian banyak takutnya sehingga kalian sangat berhati-hati dalam apa ya, memajukan memajukan si hubungan kalian ini. Mungkin kalian, "Aduh gue belum siap, belum siap materi lah, belum siap mental lah, belum siap apa," tapi mungkin si pasangan kamu ini udah ngebet gitu ya, udah ngebet pengen pengen cepet-cepet menikah gitu, bisa juga. Tapi buat beberapa dari kamu ya ini cuman kayak, "Gua belum siap," tetapi si orang ini tuh mungkin terus-menerus gitu ya, dengan kesabaran dia, dengan kasih sayangnya dia, dengan perhatian dia. Aduh, gila. Jadi terharu. Iya. Oke lah. Oke lah. How? Ini mantap juga. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kesabaran kamu ini dalam dalam readingan yang secara lebih general ya. Aku lihat di sini kesabaran kamu selama ini. Walaupun mungkin kamu banyak sekali hal yang membuat kamu tuh kadang-kadang menggentarkan jiwamu gitu ya, menggentarkan, pikiranmu gitu ya. Karena kamu mungkin berusaha melakukan sesuatu, tapi mungkin kamu, apa namanya, mungkin orang lain punya pandangan sendiri gitu ya. Mungkin mereka ngelihat kamu di situ-situ aja. Mungkin mereka ngelihat kamu nggak kemana-mana. Mungkin mereka nggak ngelihat gitu loh, proses kamu itu seberat apa. Tetapi aku lihat dari kedisiplinan kamu, dari ketelatenan kamu, dari kegigihan kamu, semua usaha-usaha kamu ini membawa hasil yang, wih, keren. Dan ini bukan hasil, kalau ini aku lihat bukanlah hasil sementara yang cepet cepet didapat, cepet hilang. Tetapi ini adalah hasil yang di di apa ya? Dititi dengan waktu, tenaga, air mata, ya pokoknya segala macam gitu ya. Yang aku lihat ini adalah kamu meniti sesuatu yang melalui satu perjalanan panjang dan melelahkan gitu ya. Tapi karena kesabaran kamu, aku lihat di sini hal ini akan jadi kayak sesuatu yang hasilnya tuh jangka panjang gitu. Canggih emang. Keren banget. Best reading today. Best reading today Capricorn. Good job. Good job. Kalau tidak ada yang bilang itu ya sama kamu, biar kamu lihat nih aku ya. Good job. I'm so proud of you. Gue bangga banget lo nggak cepet nyerah. Gue bangga banget lo tetap jalan maju. Lo nggak biarin diri lo di apa ya, menyerah gitu loh dengan
apa yang orang-orang ngomong soal lo. Maju terus, oke? Percaya sama diri kalian. Dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke? Capricorn, kita lanjut ke Aquarius. Oke, Aquarius. Ya. Sip. Lagi capek. Aku butuh istirahat. Lagi capek ataupun lagi berusaha menenangkan diri. Tetapi yang aku lihat di sini, kamu baru menyelesaikan sesuatu yang bisa jadi membuat kamu lelah gitu ya. Lelah pikiran terutama. Lelah pikiran, lelah badan, lelah perasaan. Tetapi aku lihat kamu baru saja melewati satu masalah gitu yang bikin kamu tuh capek. Dan kamu lagi butuh, tunggu dulu ya, yang berikutnya gue butuh istirahat, gue butuh napas, gue butuh waktu untuk nge-charge badan gue gitu, diri gue, pikiran gue, biar gue bisa seger dan gue bisa berpikir dengan baik lagi. Burnout ya, buat beberapa dari kamu mungkin terlalu banyak kerjaan, terlalu banyak hal-hal yang harus kamu lakuin, dan kamu ngelakuin banyak hal yang aku lihat di sini karena pikiran kamu bercabang-cabang ya. Ya benar, Seven of Cup ya. Kamu sedang bingung dan kamu mungkin ada too many things on your hand, on your plate right now. Kamu punya banyak hal yang sedang terjadi saat ini. 11 tuh aku lihat di jamnya ya. Kamu lagi punya banyak hal yang ingin kamu lakukan dan kamu lagi pilih mana yang pengen gue seriusin ya, mana yang gue pengen fokusin ya. Dan mungkin kamu lagi berusaha mencari mana itu gitu ya. Queen of Pentacles, ya kamu lagi ingin memperbaiki masalah mengenai keuangan kamu, pekerjaan kamu, tetapi yang aku lihat di sini bisa jadi beberapa dari kamu ini masih bergantung. Bisa bergantung kepada orang dalam mencari dalam melakukan pekerjaan ya. Ini bisa bos kamu ataupun orang yang posisinya di atas kamu. Tapi ini juga bisa mungkin pada orang tua gitu ya. Dan kamu sedang mencari cara gimana caranya gue bisa mandiri ya, supaya gue nggak ngerepotin orang, supaya gue juga nggak jadi beban buat orang lain. Kalau yang aku lihat di sini, cuman kamu lagi cari cara ini. Three of Swords. Iya, hati-hati Aquarius ya, membalance waktu kamu, tenaga kamu, schedule kamu, ya pekerjaan, apa yang kamu lakukan. Ya, Three of Swords in reverse. Ya mungkin banyak hal-hal yang kayak kesendet-kesendet gitu ya. Tetapi yang aku lihat di sini ya, sempatkan waktu untuk istirahat, untuk mencari untuk menenangkan diri, karena kalau kamu lagi semrawut gitu ya, kamu akan susah juga gitu loh menemukan jalan keluar yang terbaik. Tapi kamu itu lagi dalam proses lagi proses pembelajaran kah atau proses perkembangan gitu yang aku lihat ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi punya masalah dengan seseorang. Ini masalah percintaan yang aku lihat, kamu mungkin lagi punya masalah dengan pasangan kamu. Mungkin habis berantem besar atau punya satu hal yang kamu baru lewati dengan dia, dan kamu mungkin lagi, gue butuh waktu untuk istirahat gitu loh. Gue butuh waktu untuk sendiri dulu. Karena yang aku lihat di sini kamu lagi bingung. Gue harus gimana ya? Mungkin mereka nggak bisa mengerti dengan keadaan kamu gitu ya. Tetapi yang aku lihat di sini juga ini bisa jadi ada seseorang yang sebenarnya hubungan ini tuh udah kayak di ujung tanduk gitu.
lagi punya banyak masalah-masalah dan mungkin udah ada satu orang yang gue udah capek gitu loh. Cuman ada dia berusaha untuk tunggu deh, coba lagi yuk atau enggak pikirin dulu atau gimana. Pokoknya dia masih belum bisa membiarkan bahwa hal ini berakhir. Dia masih mau usaha kalau yang aku lihat sih di sini. Karena yang aku lihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kamu merasa bingung karena ada orang yang mungkin menarik diri dari kamu gitu ya, sehingga kamu nggak tahu mereka tuh maunya apa gitu. Buat beberapa dari kamu masih struggling ya, masih berusaha untuk bangkit dari keterpurukan kamu. Dan masih banyak hal-hal yang mungkin kamu nggak dapat closure atau kejelasan gitu ya mengenai kenapa sih gitu loh. Kenapa sih mereka begini, berubah lah, tiba-tiba aneh lah, tiba-tiba putusin lah gitu loh. Rasanya kayak gitu. Dan kamu mungkin apa ya, nggak menemukan itu dan kamu tuh ya capek pikiran lah pastinya. Dan kamu lagi berusaha untuk bangkit lagi. Ya, tetap semangat. Tetap semangat, oke? Oke, Aquarius. Pisces. Apa kabar, Pisces? Sehat-sehat ya, jangan kecapean nanti sakit. Kalau kamu adalah orang-orang Pisces yang men-skip intro, lihat lagi dong intronya. Jawab ya, jangan sampai lupa loh. Tolong dijawab. Tolong dijawab itu pertanyaan gua ya yang di intro. Oke? Five of Pentacles. Kamu lagi punya kesulitan apa, Pisces? Beberapa dari kamu nih lagi struggling masalah keuangan sama pekerjaan. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi nggak punya pekerjaan, ya. Kamu lagi berusaha sebenarnya, lagi berusaha terus berjalan. Tetapi kamu tahu bahwa kayak kamu gini, gue lagi punya kesulitan dan gue nggak punya siapa-siapa. Gue lagi punya kesulitan dan gue berjalan sendiri. Nggak ada yang support gue gitu ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, kamu baru kayak meninggalkan satu hubungan gitu ya. Ini buat beberapa dari kamu aja loh. Mungkin baru divorce ya. Dan kamu lagi proses melewati kesulitan ini. Kalau yang aku lihat di sini. Dan ini nggak akan selamanya, Pisces. Nggak akan selamanya. Percayalah, badai pasti berlalu. Tidak ada yang selamanya. Malam pun gelap akan jadi terang setelah ada matahari. Dan itu adalah satu janji yang pasti gitu loh. Bahwa nggak ada yang selamanya. Begitupun masalah kamu. Tidak akan terus dan selamanya. Ya, roda akan selalu muter. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngerasa kayak ditinggalin seseorang. Somebody left you in the cold ya. Meninggalkan kamu, buat kamu mungkin merasa mereka tidak menghargai kamu, tidak menghormati kamu, ataupun kamu dalam satu hubungan tapi kamu merasa kayak pasangan kamu ini tidak menghiraukan, menyia-nyiakan kamu, tidak menghiraukan kamu, ataupun tidak mikirin kamu, tidak menjadikan kamu sebagai prioritas gitu ya, bisa jadi seperti itu. Atau hanya tidak peduli gitu. Dan kamu yang harus berjuang sendirian gitu loh. Kayak kamu tuh ngerasa kayak kesepian, sendirian. Beberapa dari kamu ini kamu lagi waiting. Dan mungkin ini adalah proses waiting ini. Kamu lagi bisa menunggu seseorang, menunggu kepastian,
menunggu orang ini nyamperin kalian, tetapi buat beberapa dari kalian, kamu sedang menunggu pekerjaan juga bisa jadi ya. Buat beberapa dari kalian kalau ini masalah pekerjaan. Kalian mungkin berhubungan dengan orang di lokasi lain ini. Dan mungkin tadinya ada rencana gitu ya untuk kalian bisa bersama atau mau saling mengunjungi, tetapi karena ada masalah corona ini jadi nggak bisa, ke-delay dan lain sebagainya. Jadi kalian nggak bisa. Mungkin kalian punya cita-cita ingin misalnya menikah atau bertunangan gitu loh. Tetapi akhirnya jadi nggak jadi gitu. Dan ya kalian lagi berusaha untuk menjalani hari-hari walaupun berat gitu ya. Cuman ini masalahnya karena ini keluar seperti ini, jadi kalian menunggu seseorang. Mungkin hubungan ini sebenarnya kalian udah lihat, wah udah nggak kemana-mana gitu ya. Cuma kalian masih menunggu orang itu berubah juga bisa gitu, atau menunggu orang itu punya satu kepastian atau satu tujuan untuk kamu. Cuman yang aku lihat di sini, mereka mungkin seperti orang yang tidak tentu arah gitu ya, Pisces. Dan yang aku lihat di sini sih, kamu memilih untuk sendiri nih. Buat beberapa dari kamu. Kamu ngerasa nggak dihirauin, kamu ngerasa orang itu seenaknya aja gitu ya, melakukan hal-hal yang terus-menerus menyakiti kamu dan tidak menghargai kamu. Dan kamu mungkin sempat memberikan waktu dan kesempatan yang panjang untuk mereka untuk memperbaiki diri mereka, tapi kamu ngelihat nggak ada habisnya gitu loh, terus-menerus. Dan kamu cuman berada di dalam satu hubungan yang tidak menyenangkan buat kamu. Dan kamu kayaknya mengambil satu keputusan untuk menyudahi. Seperti gini loh, gue lebih happy saat gue sendiri daripada gue bersama orang yang salah, tapi gue tersiksa gitu loh. Itu yang aku lihat. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu tadinya berharap akan seseorang, tapi orang itu mungkin tidak begitu menghargai perasaan kamu ataupun apa yang kamu lakukan untuk mereka. Dan mungkin juga kamu melihat bahwa hubungan ini nggak kemana-mana. Bisa jadi kamu menjalani satu hubungan yang tanpa status, ataupun buat beberapa dari kamu, entah kenapa tadi aku lihat kamu berhubungan dengan ini kamu bisa mereka ya, tapi ada orang yang berhubungan dengan pasangan orang gitu ya. Dan kamu menanti kepastian gitu loh selama ini yang tidak diberikan kepada kamu. Iya, kamu ini lagi menunggu kepastian. Menunggu satu kepastian. Iya, menunggu satu kepastian. Oke guys, terima kasih ya udah nonton videonya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan mungkin aku harap sih ada yang berguna ya. Kalaupun tidak, ya hiburan lah. Sambil gue temenin ngobrol-ngobrol. Selamat melanjutkan aktivitas kalian dan semoga semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik saja. Dan mudah-mudahan dengan mendengarkan ini kalian bisa mendapatkan insight ataupun bisa melihat situasi dan kondisi dari sisi atau sudut pandang yang berbeda dan memberikan kalian mungkin inspirasi gitu loh, ataupun bisa melihat keadaan lebih jelas lagi. Jadi tahu gue harus ngapain ya, atau gue harus gimana ya gitu. Oke. Aku doakan kalian semua baik-baik. Selamat beraktivitas. Salam untuk orang-orang terkasih dan salam untuk kamu. Namaste.